Assalamualaikum keluarga Indonesia, selamat datang di keluarga Bahri. Jadi ceritanya hari ini Umi sama kakak Mahira akan melakukan tutorial hijab syar'i untuk anak-anak. Nah biasanya kan kadang suka ada yang penasaran gitu ya, kenapa sih kalau misalnya pakai hijab anak-anak itu rambutnya suka pada keluar atau misalnya nggak rapi gitu ya. Nah sekarang kita coba tutorial kira-kira gimana sih biar anak-anak bisa berhijab syar'i tapi tetap rapi. Nah kali ini pertama kita lihat dulu, di sini ada kakak itu lagi pakai baju rumah atau mihnah namanya. Jadi untuk kita yang sudah dewasa, yang sudah balik muslimah, ketika hendak keluar rumah sebelum kita menggunakan hijab, kita juga harus mengenakan pakaian rumah. Jadi kayak gini nih, namanya mihnah. Nah, tapi karena anak-anak kan biasanya khawatir gerah gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih suka ditanya dulu, kira-kira kakak mau pakai mihnahnya atau enggak gitu. Nah, sekarang kakak mau pakai mihnahnya? Pakai ya? Mau. Nah, setelah itu baru kita pakai ini, apa ini namanya? Baju atau jilbab. Ini ada di dalam Al-Quran, perintahnya di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Di situ dikatakan bahwasanya memang kita diwajibkan untuk mengenakan jilbab, walaupun yang namanya anak-anak kan belum wajib ya, tapi sedang proses belajar. Gitu. Kakak suka pakai jilbab nggak? Suka ya. Nah, salah satu tipsnya adalah ketika kita mau mengenakan hijab atau jilbab ke anak-anak, itu adalah kita harus memperhatikan material bahan dari baju anak-anak kita gitu. Pastikan bajunya ini menyerap keringat bahannya, kemudian juga tidak mengganggu aktivitas gerak dari anak-anak kita gitu ya. Jadi kakaknya. Nah, gini deh, baju kan ada ininya ya, modelnya ya. Setelah itu, duduk kakaknya. Setelah itu, barulah kita mengenakan ciput. Nah, jadi ini adalah salah satu tips. Kenapa sih katanya kerudungnya Mahira itu selalu rapi, nggak pernah merosot-merosot gitu ya, atau misalnya rambutnya keluar-keluar. Ini adalah salah satu tipsnya. Jadi kita pakai ciput dulu, dan saya itu suka pakai ciput rajut untuk saya sendiri ataupun untuk anak-anak ya, untuk Mahira. Ciput rajut ini bahannya itu kan meral ya, dan bisa menyesuaikan dengan ukuran dari kepala si pengguna. Jadi buat anak-anak bisa dipakai, buat orang dewasa juga bisa dipakai. Dan ini ada dua pilihan warna. Yang pertama itu satu warna kayak gini, jadi ini cocok buat anak-anak. Dan yang kedua itu ada yang dua warna kayak gini ya, jadi bisa dipilih mau yang mana gitu yang dipakai. Nah, sekarang karena bajunya ada pinknya, kita pakai yang warna pink. Kakaknya duduk ya. Pakai kerudungnya, sebelum pakai kerudung kita pakai ciput dulu. Nah, dan jangan lupa rambutnya kalau yang udah panjang diikat dulu ya. Iya. Gerah. Dapat sampo di silikon nanti tambah rambutnya. Nah, jadi kayak gini rambutnya kan masuk semuanya ke dalam ciput. Iya. Kayak kakak teman-teman. Tuh, lihat ke teman-temannya. Nah, jadi kayak gini. Habis itu barulah kita pakai kerudung. Kerudung ini juga ada perintahnya di dalam Al-Quran. Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, kita pakaiin kerudungnya. Tuh, kayak gini. Jadi selain rapi juga bisa menjaga supaya rambut-rambutnya ini nggak cepat keluar gitu ya, walaupun aktivitas anak-anak itu sangat padat. Nah, selain itu yang terakhir kita pakai kaos kaki, karena kaki juga adalah aurat. Jadi harus pakai kaos kaki ketika hendak keluar rumah. Namanya anak-anak kadang ya kalau misalnya lagi di luar pengen dibuka ya nggak masalah ya, namanya juga kan masih proses pembelajaran kayak gitu. Namanya juga masih proses pembiasaan. Tapi kakak suka nggak pakai itu kayak gini ya? Kakak suka nggak pakai hijab? Suka.
bisa dimilikin sama punya Umi ya? Iya. Udah deh, selesai. Coba kakak berdiri. Nah, kayak gini. Ini video syar'i ala Umi dan kakak Mahira. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Bismillah, alhamdulillah pemirsa, baru saja kita sama-sama mengikuti rangkaian dan prosesi ibadah sholat Jumat yang diserahkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 20 September 2024 miladiah. Adapun yang bertindak sebagai imam, tadi kita sama-sama dipimpin oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Rafiuddin Mahfuz SK MAG. Sedangkan yang bertindak sebagai khutib pada Jumat kali ini disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Abu Hurairah Abdus Salam LCMA, di mana beliau mengangkat tema tentang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi beliau juga menyinggung bahwa kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, maka engkau harus mencintai Rasulullah SAW. Banyak cara kita untuk mencintai Nabi SAW. Salah satunya tadi disinggung adalah dengan mengadakan Maulid Nabi SAW, di mana di dalamnya berisi tentang mempelajari dan juga mengkaji daripada sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Itu kurang lebih poin-poin yang bisa kita ambil pemirsa. Mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk terus mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.